Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimallahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Wa fi riwayatin, dalam sebuah riwayat ini cerita tentang utusan Nabi Isa ya. Sama-sama sakti, Nabi Isa sakti, utusannya juga sakti. Karena adalah asy-syaikhu, syekh yang kemarin tuh, Habib An-Najjar. Adalah syekhu si syekh tadi ya, Habib An-Najjar itu a'ma, buta. Nah, dalam riwayat lain dikatakan bahwa Habib An-Najjar ini orang yang buta. Fada'iyahu, maka berdoalah keduanya, kedua utusan Nabi Isa itu. Fakana, maka jadilah si Habib An-Najjar itu basiron, bisa kembali melihat biidnillahi ta'ala, dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, ini riwayat lain ya. Kalau riwayat yang kemarin, utusan Nabi Isa ini bisa menyembuhkan orang yang sakit, ya, sakitnya lumpuh, nah, sakit lepra segala macam. Wakana, dan adanya fiha, di desa itu, ya, di desa Antokiyah kemarin namanya. Ada yang membaca Intokiyah, ada yang baca Antokiyah. Itu malikun, ada seorang raja. Yuqalu, yang disebut dia, yang dipanggil lahu dia itu Aftoikhis, dengan panggilan raja Aftoikhis. Wakana, dan adapun si Aftoikhis ini, si raja ini, itu min kibaril muluki Yunani, yaitu dari golongan pembesar raja-raja Yunani. Min abdatil asnami, dan termasuk penyembah berhala. Fa'ata, maka datanglah apa al-khobaru, berita tersebut, ilaihi, kepada si raja Aftoikhis ini. Fada'a, maka memanggil hadaini, akan kedua utusan ini. Faqala, maka berkata si raja tadi, man antuma, siapa kamu berdua? Qala, maka menjawab utusan Nabi Isa yang dua orang itu, nahnu, adapun kami itu rasulani, dua orang utusan, min Isa alaihissalam, dari Nabi Isa alaihissalam. Qala, maka berkata lagi siapa al-maliku, si raja tadi, wa bima ji'tuma, untuk apa kalian datang berdua? Qala, maka menjawab mereka berdua, linad'uka, untuk mengajak engkau wahai raja, min ibadatima, dari menyembah sesuatu, la yasma'u, yang tidak bisa mendengar, wala yabsuru, dan tidak bisa melihat, ila ibadatiman, untuk menyembah zat yasma'u, yang maha mendengar, wa yabsuru, dan maha melihat. Jadi didakwahin bahasa kita ya. Sampean ini kan nyembah berhala. Berhala itu kagak bisa ngelihat, kagak bisa mendengar. Ayo nyembah Allah. Allah itu bukan cuma bisa, tapi maha mendengar, maha melihat. Qala, maka berkata lagi siapa yang berkata? Al-maliku, si raja tadi. Alana lahu ilahun, apa ada bagi kita Tuhan, ya, ilahun itu Tuhan, duna alihatina, selain Tuhan kami. Ya, jadi ya masih kekeh aja, emang ada Tuhan selain Tuhan kita? Maksudnya berhala itu. Qala, maka berkata tuh utusan Nabi Isa dua orang itu, naam, ada, iya. Wahwa, adapun dia, Tuhan yang mau disembah itu, Allah itu, man adalah zat, aujadaka, yang menciptakan kamu, wa rabbaka, dan juga mendidik kamu, wa alihataka, dan juga sebagai Tuhan atau sesembahan kamu. Qala, maka berkata si raja tadi, kuma, berdirilah, hatta anzuro, sehingga mendapat aku akan bukti, fi amrikuma, adaku amkan urusan kalian berdua. Bahasa kita sebetulnya ini diusir. Udah berdiri aja kamu sampai saya paham, saya mendapat bukti bahwa ada Tuhan selain Tuhan saya. Fatabi'ahuma, maka kemudian mengikuti keduanya.
siapa annasu, manusia, maksudnya pembantu pengawal si raja tadi. Fa'akhaduhuma, maka kemudian tiba-tiba menangkap keduanya. Jadi si utusan Nabi Isa malah ditangkap. Wadarabuhuma, dan kemudian dipukuli keduanya. Fisuki, di sebuah pasar, dibawa ke pasar dipukulin dia. Nah, ini kisahnya banyak ya, dan cukup panjang kisahnya nanti. Dalam sebuah riwayat lain, wa fi riwayati Wahbin, dan diriwayatkan dari sahabat Wahab bin Munabbih ini, anna Isa, sesungguhnya Nabi Isa alaihissalam, ba'atha, mengutus, hadaini rajulaini, akan dua orang utusan, ila Intokiyata, kepada negara Antokiyah. Antokiyah atau Intokiyah boleh. Fa'atayaha, maka kemudian mendatanginya, ya. Walam yasila, tapi tidaklah keduanya itu bertemu, ilal maliki, kepada raja, maksudnya nggak ketemu raja penguasanya. Fatalat muddatu, maka setelah beberapa waktu yang lama, ya, muqamihima, di mana mereka tinggal, kedua orang tersebut tinggal di desa itu, di negara Antokiyah. Fakhoroja, maka keluarlah siapa al-maliku, si raja, data yaumin, pada suatu hari, ila sokhroi, ke padang pasir, ke padang Sahara, ya, keluarlah dia. Fakabbaro, maka bertakbirlah keduanya, wa dzakarallaha, dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Pas ketemu si raja, ya, dua utusan Nabi Isa ini bertakbir Allahu Akbar, ya, karena berhasil bertemu dengan raja yang harus dia dakwahi. Nah, ketika mendengar lafaz Allahu Akbar, ya, kalau orang Arab tahu Allah Maha Besar. Fagodoba, maka marahlah al-maliku, si raja itu. Fa'amaro, maka memerintahkan, bihabsihima, kepada pengawalnya untuk memenjarakan keduanya. Jadi dipenjaralah keduanya, wajildi, dan mencambuknya, kulli wahidin, setiap satu minhuma, dari mereka, mi'ata jaldah, dengan 100 kali cambukan. Jadi dicambuk tuh setiap utusan Nabi Isa tadi 100 kali cambukan. Faqalu, maka kemudian berkata orang-orang, kadzabal mursalani, telah berdusta, ya, telah berbohong kedua utusan tersebut. Wa daraba, dan dipukulilah keduanya. Tsumma ba'atha, maka kemudian mengutus kembali Isa, Nabi Isa alaihissalam, Raisal Hawariyin. Nah, ini tokohnya, ya, kepalanya, ketuanya kaum Hawariyun. Kemarin saya sebutin ada 70, ya, dalam berbagai riwayat. Wahwa, adapun ketuanya Hawariyun itu Syam'un, adalah Syam'un. Ini konon difilmin jadi Samson, Pak. Nah, difilmin jadi Samson, ketuanya kaum Hawariyun pas zaman Nabi Isa. Ala atharihima, menyusul jejak keduanya, kedua utusan yang sudah datang duluan. Fadakhala, maka masuklah Syam'una, si Syam'un tadi, hadhil baldata, ke negara tersebut, ke negara Antokiyah, ya. Mutanakiron, dengan diam-diam, dengan pura-pura, ya, jadi kayak orang biasa aja. Fadahaba, maka kemudian pergilah dia, ila sijni, ke penjara. Terus dia pergi tuh si Syam'un ke penjara. Faqala, maka berkata si Syam'un, lisajani, kepada tukang jagain penjara, apa, sipir, ya, pada sipir penjara tuh, dia ngomong sama sipir penjara, uridu an atasaddaqo, aku ini pengen memberikan atau pengen sedekah, alal mahbusaini, kepada dua tahanan, ya, yang ditangkap tadi, maksudnya utusan Nabi Isa, ya, teman dia juga itu, anak buahnya, bihadihil argifati, dengan roti ini. Tsumma dakhala, maka kemudian masuklah Syam'un asijna, ke dalam penjara tersebut. Wa ata, dan kemudian datang indahuma, kepada keduanya. Datang tuh si Syam'un kepada dua orang utusan Nabi Isa itu. Wa sa'ala, dan dia bertanya, an halihima, atas keadaan keduanya. Gimana kondisi kalian? Ya, habis dipukulin, habis dicambuk. Ya, wa qala, maka kemudian berkata lagi si Syam'un, qad ajaltuma. Nah, ini yang kita pelajari nih, ibroh, pelajaran. Apa kata si Syam'un? Qad ajaltuma, terlalu terburu-buru kalian berdua, ya, terlalu tergesa-gesa, terlalu terburu-buru.
fil amri dalam tujuan urusan kalian. Ya, kalau dakwah itu jangan buru-buru, pengen langsung masuk Islam kagak bisa, pengen langsung tobat kagak bisa. Emang gampang ngubah orang kayak begitu, maksudnya gitu. Falam tahun, dan tidak bertindak kalian, ya, tidak berlaku kalian al amro akan urusan kalian birrifqi dengan cara yang halus. Sampai gerabak gerubuk sih kasar banget, pelan-pelan aja kalau mau dakwah itu gitu. Faqad asbaha, maka sungguh telah sama ya amrukuma, tindakan kalian berdua, amro imroatin, seperti urusannya perempuan lam talid, yang tidak beranak. Seorang perempuan yang dia nggak beranak fi syababiha, pada masa mudanya, fawaladat, lalu saat melahirkan fi akhiri umuriha, pada akhir umurnya, maksudnya udah tua, waladan akan anak, fa'arodat, maka dia berkeinginan antukabbiro, untuk membesarkan waladuha, si anaknya itu, fi zamani qalilin, pada masa yang sebentar, masa yang singkat. Ya, jadi kamu tuh seperti orang perempuan, dari masa muda dia nggak punya anak, pas tua punya anak, pengen anaknya cepet-cepet gede. Nah, ini umpama aja. Atau amathu, lalu perempuan tadi memberi makan si anaknya tadi khubzan, dengan roti. Nah, orang baru lahir kasih roti, pengen cepet-cepet gede. Wal mauludu, sedangkan adapun anaknya itu la ya'rifu, nggak tahu tuh kaifa yakulu, bagaimana cara makan roti itu. Fabaqo, maka ya terkumpullah apa al khubzu, roti tadi, akhirnya makan ya kagak bisa kecerna, orang masih kecil, fi batnihi, ke dalam perut si anak. Anaknya bukan gede malah mati, maksudnya begitu. Famislukuma, nah ini perumpamaan kalian berdua, mithlu hadihi, seperti perumpamaan contoh ini. Nah, ini ibroh nih Pak. Ya, jadi kalau mau dakwah pengen benerin anak kagak bisa. Anak kita udah bertahun-tahun susah diatur, terus kita nasihatin langsung pengen bisa berubah gitu, kagak bakal bisa. Lah emang kita siapa? Lah Nabi Muhammad, ya, penghulunya Nabi, pimpinannya Nabi aja ngubah Abu Jahal, Abu Lahab itu susah. Abu Jahal presiden Mekah, Abu Lahab masih pamannya Nabi, yang waktu Nabi lahir aja dia paling seneng. Lah Abu Lahab itu paling seneng ketika Nabi lahir. Orang-orang saudara-saudaranya Nabi dia biasa-biasa aja, tapi Abu Lahab sampai motongin ontak, saking senengnya Nabi Muhammad lahir. Tapi ya karena udah sifat jahiliyahnya, dia seneng sama berhala, didakwahin sama Nabi dia kagak bisa bertahun-tahun. Ya, kisah tafsir Yasin ini ngajarin Nabi sebetulnya gitu, dan tentunya mengajarkan kepada kita juga semuanya. Kitanya baru tobat misalnya gitu ya, anak belum bener, istri belum bener, ya nggak bisa ngomong sekarang terus langsung bener. Kita nyuruh anak sholat terus langsung sholat, ya belum tentu. Terlalu banyak faktor untuk merubah anak kita, istri kita itu. Ya, yang tentunya yang pertama kita dulu harus benar. Nah, kitanya udah benar, baru kemudian kita suruh istri kita, anak kita jadi benar. Tapi nggak disuruh sekarang besok langsung jalan, belum tentu. Ya minimal keburukannya hilang. Misal ya, anak kita, istri kita maghrib masih doyan HP, nggak pernah sholat, main HP aja, pas maghrib masih aja main HP. Terus kita bilangin, nah sholat, nah bu sholat tuh, malu kita udah tua bu, yuk sholat tuh. Ya mungkin hari itu gak bakal sholat, atau sholat pura-pura doang, ya sambil ngedumel deh, suami cerewet banget. Padahal sholat kita gak ada urusan sama cerewet. Ya biarin udah. Ya, hari kedua gituin lagi, hari ketiga gituin lagi. Lama-lama kan termain HP-nya hilang nih. Oh udah maghrib nih, ntar pasti saya ditegur. Lama-lama dia sholat sendiri begitu. Jangan malah diomelin. Ya hati-hati, ini kadang-kadang kita dakwah aja, orang Jawa bilang kesusu. Ya, buru-buru, pengennya langsung instan. Dan Nabi aja dakwah bertahun-tahun aja, harus butuh proses. Apalagi kita yang bukan Nabi, maksudnya gitu. Ya, bahkan seperti contoh ya, dari dua utusan Nabi Isa ini sama seperti itu. Dakwain raja yang kafir, yang nyembah berhala, pengen langsung masuk Islam, ya kagak bisa lah. Ya, jadi butuh proses semuanya itu. Untuk kebaikan itu tetap butuh
Proses. Apalagi orang yang sudah asyik dengan maaf ya kemaksiatannya, asyik dengan kesalahannya, itu susah Pak. Ngubahnya itu susah. Apalagi kalau otaknya mohon maaf ya udah terdoktrin sama ajaran-ajaran yang kagak benar, itu susah banget ngubahnya. Ya, jangankan orang lain, ya maksudnya kita sendiri aja yang keluarganya kagak bisa. Nah ini pelajaran ya. Amma sami'tuma. Nah ini ngomong lagi nih si Syam'un. Tidak pernahkah kalian mendengar? Kalian berdua emang gak pernah dengar? Annal ajilata, sesungguhnya tergesa-gesa itu minasyaitoni, termasuk perbuatan setan. Emang kalian gak pernah dengar? Ya, kalau buru-buru tergesa-gesa itu adalah perbuatan setan. Wata'ni, dan perlahan-lahan, ya, itu minar rahman, adalah dari Allah Subhanahu wa taala yang Maha Rahman. Gitu. Tapi nggak semua terburu-buru itu dari setan, enggak. Terburu-buru berangkat ke masjid itu bagus. Terburu-buru berangkat ke musola bagus. Terburu-buru pengen ngasih sedekah ke anak yatim bagus. Artinya ini nggak mutlak ya. Summa kharaja, kemudian keluarlah si Syam'un minasi jeni, dari penjara. Habis nengokin tuh terus keluar dia. Faja'ala yu'ashiru, maka kemudian melakukan pendekatan si Syam'un tadi hasiyatal maliki, kepada keluarganya si raja. Akhirnya si Syam'un keluar terus ngedeketin keluarganya raja. Istrinya dideketin, anaknya dideketin, ponakannya dideketin, dibaikin lah bahasa kita. Atta anisu bihi, sehingga mereka merasa senang dengan kehadiran si Syam'un. Farofa'u, maka tatkala mereka mengangkat, ya maksudnya sampai khobarohu, akan berita tadi, ya kedekatan si Syam'un kepada keluarganya si raja, sampai tuh berita ilal maliki, kepada raja. Fada'ahu, maka memanggillah si raja tadi. Lalu kemudian memanggil si raja tadi kepada si Syam'un. Si Syam'un akhirnya dipanggil sama si raja, karena raja taunya beritanya dari anak-anaknya, dari ponakannya, dari istrinya. Dipanggil itu. Pas udah dipanggil, ngobrol-ngobrol, diskusi, warobo, senanglah tuh si raja tadi, asyaratahu, akan ya keramahan si Syam'un. Wa anasa, dan senang tuh si raja bihi, dengan Syam'un. Akhirnya senang tuh si raja. Wa akramahu, dan memuliakan si Syam'un. Si Syam'un dimuliain, dihormatin, ya, bisa masuk istana. Sumakola, kemudian berkata si Syam'un lahu, kepada raja, data yaumin, pada suatu hari. Ya, udah lama berteman, baik, akrab. Nah, suatu hari si Syam'un ngomong sama si raja, ayuhal maliku, wahai raja, balagoni, telah sampai padaku, telah datang berita, cerita kepadaku, annaka, sesungguhnya engkau itu habasta, memenjarakan engkau, visi jeni, dalam penjara, rojulaini, 2 orang. Dia pura-pura kagak tahu nih, padahal itu temennya. Dia ngomong, raja, saya dengar engkau ini menjarain 2 orang. Fadorob tahuma, lalu engkau pukulin tuh keduanya. Hina dakwaka, saat dia berdakwah padamu. Ila ghairi dinika, kepada selain agamamu, maksudnya untuk Islam. Ya, dia dakwah kepada engkau, malah engkau pukulin raja. Fahal kalam tuhuma. Nah, emang apa sih yang diucapkan oleh keduanya? Ya, pura-pura ya. Wahal samita, dan apakah engkau sudah mendengar qaulahuma, akan ucapan keduanya? Nah, emang sampai udah dengar dakwah keduanya itu dia ngomong apa? Faqala, maka berkata si al-maliku, raja tadi, lah, enggak, saya enggak dengar. Ya saya sambel aja, udah saya penjarain aja. Raja ya suka-suka, ya kan? Faqadahala, begitu aja deh tuh kejadiannya terjadi gitu ya. Baini wa baina dzalikuma, antara aku dengan mereka tersebut. Ya udah begitu aja deh. Tiba-tiba saya sembel sama tuh orang. Toto mau ngajak saya nyembah Allah, nggak ngomong nggak apa. Ya godobi, maka aku marah.
Qala maka berkata si Syam'un, fa in ra'aita, wahai raja, jika kamu ingin tahu maslahatan akan maslahatnya, ada huma, maka panggil aja dua-duanya tuh. Siapa tahu dia bawa manfaat. Ya, mulai itu. Hatta natolli'a, sehingga kita bisa tahu alama atas apa-apa, atas informasi indahuma yang ada pada keduanya. Oh iya benar juga, saya juga belum tahu. Ya udah dah. Gitu. Fa'ata maka mendatangkan bihima dengan keduanya siapa al-maliku si raja tadi, didatengin itu. Faqala maka berkata lahuma kepada dua utusan Nabi Isa yang di penjara itu, yang ngomong Syam'una si Syam'un. Syam'un pura-pura nanya sama teman itu, man arsalakuma, siapa yang mengutus kalian berdua? Siapa yang nyuruh kalian berdua ilahuna ke tempat ini? Qala maka berkata si utusan tadi, Allahu adalah Allah, alladzi khalaqa, yang menciptakan kulla syai'in akan segala sesuatu, wa laisa lahu, dan tidak ada padanya syarikun sekutu. Yang nyuruh saya ini Allah. Summa qala, kemudian berkata lagi si Syam'un, sifan lana, berikan sifat-sifat Allah tadi kepada kami, sifat tahu akan sifat-sifat Allah Tuhan yang kamu sebut itu, kasih tahu kepada kami sifat-sifatnya itu. Faqala maka berkata si kedua utusan tadi, innahu sesungguhnya dia, maksudnya Allah itu yaf'alu melakukan ma akan satu perkara yasha'u yang dia kehendaki, wa yahkumu dan dia menghukumi, memberikan keputusan ma akan suatu perkara yuridu yang juga dia kehendaki. Allah itu Tuhan yang maha hebat. Allah itu melakukan sesuatu yang dia mau dan memutuskan sesuatu yang dia mau. Summa qala, kemudian berkata lagi si Syam'un, wa ma ayatakuma, emang ada bukti dari kalian, tanda dari kalian berdua, emang ada? Qala maka berkata keduanya, ma yatamannahu, apapun yang dimaui, yang dikehendaki al-maliku oleh raja. Jadi untuk buktinya kedua orang ini bilang, udah apapun yang raja mau dah saya turutin. Fa'amaro maka memberi perintah tuh si al-maliku si raja tadi, hatta jauh sehingga dia datang, ya, bigulami dengan seorang anak matmusil aini yang terhapus kedua matanya. Nah si raja itu kemudian bersama pengawalnya membawa satu orang anak yang terhapus kedua matanya, wa maudhi'u ainihi, dan juga tempat bola matanya, kal jabhati, lurus seperti dahi, seperti kening. Jadi maksudnya bukan buta, kagak ada matanya, lurus. Nah kalau sebelumnya kan buta emang, kalau ini mah kagak ada cetakan bola matanya, lurus aja gitu. Ya, cacat lah kalau bahasa kita ya. Famazala maka tidak henti-hentinya ya da'uwani, berdoalah kemudian dua utusan tadi itu, dua utusan Nabi Isa berdoa robbahuma kepada Tuhan mereka, maksudnya pada Allah. Hatta ansyaqqa, sehingga membuat kemudian maudhi'ul basari, akan lubang mata si anak tadi. Ya, gimana caranya bikin lubang untuk matanya itu? Fa'akhoda, maka keduanya kemudian mengambil bundukotaini, dua kepal atau dua bola, minatini dari tanah. Jadi diambil tanah, dikumpulin Pak, dikumpulin jadi dua, ya. Fawado'ahuma, kemudian meletakkan keduanya, ya, dua bola tadi itu kepada kelopak matanya yang nggak ada itu, fi hadiqotaihi, ke lubang kedua mata anak tadi. Fasorota, maka jadilah keduanya tadi itu, ya, dua tanah tadi yang digumpal itu, muqlataini, menjadi dua biji mata, ya bersuruh yang bisa melihat si anak tadi, bihima dengan keduanya tuh. Sakti ya kan. Wah, anak buah Nabi Isa ditaruhin doang, tempelin langsung jadi mata. Nah, terus si raja gimana nih? Fatajaba, maka takjub. Ya, takjub itu diambil dari bahasa Arab. Ta'ajab, kagum. Wah, siapa al-maliku si raja? Wih, keren juga ini. Faqala, maka berkata Syam'un si Syam'un. Si Syam'un masih pura-pura ini, lil maliki, kepada si raja. Apa yang dikata sama si Samsun? In sa'alta, jika kamu meminta raja,
min alihatika, kepada Tuhan kamu. Coba raja. Nah, ini mulai dibandingin. Kalau kamu minta sama Tuhan kamu raja, hatta tasna'a, sehingga dia bisa membuat sonan dengan buatan mislahaja, seperti bola mata yang dibikin dua orang utusan Nabi Isa ini, fayakuna laka syaraf, maka keberadaan kau ini pasti lebih mulia, wali alihatika, dan juga dengan Tuhanmu itu. Jadi sampun bahasa kita ngompor-ngomporin, raja coba minta sama Tuhanmu bahwa Tuhanmu juga bisa bikin yang kayak begini. Oh, lebih bagus dari ini. Faqala, maka berkata al-maliku si raja, ya Syam'un, wahai Syam'un, laisali, tidak ada bagiku, anka, kepada engkau, sirun, rahasia, maktumun, yang tersembunyi. Maksudnya begini, wahai Syam'un, udah dah, kita nggak ada bohong-bohongan deh. Ya, ini saya mau jujur nih sama kamu nih. Anna ilahana, sesungguhnya Tuhan saya, Tuhan kami itu, alladzi na'budu, Tuhan yang kami sembah itu la yasma'u, nggak bisa dengar Sampun, wala yabsuru, dan tidak bisa melihat, wala yanfa'u, dan tidak bisa memberi manfaat. Tuhan yang kami sembah itu kagak bisa dengar, kagak bisa lihat, kagak punya manfaat, apalagi bikin mata kayak begini. Nah, itu nih mulai dikorek-korek nih. Wa kana Syam'una, maka sebelumnya, dahulu sebelumnya, si Syam'un ini idza dakhala, ketika dia masuk al-maliku, kepada raja, ya, maksudnya untuk menuju si raja, bertemu kepada raja, alal asnami, dia masuk pada ruangan ibadahnya. Ya dahulu, yang dia masuk, ya si Syam'un tadi, bidukhulihi, dengan masuk dia bersama si raja. Nah, dulu sebelumnya si Syam'un ini pernah masuk bersama raja ke biaraknya, tempat ibadahnya. Wa yusolli, namun si Syam'un sholat kasiron, yang banyak, wa yatadarru, dan kemudian dia tadarru, ya, menghibah kepada Allah. Hatta zonu, sehingga mereka menyangka tuh mereka semua, anna Syam'una, sesungguhnya Syam'un itu ala milatihim, sesuai dengan agama ajaran mereka. Jadi mereka menyangka, Syam'un ini sama saya, sama-sama nyembah berhala. Orang dulu aja pernah masuk sama saya ke tempat ibadah saya. Ya, padahal si Syam'un saat itu sholat. Faqala, maka berkata lagi tuh al-maliku si raja, lir rasulaini, kepada dua utusan Nabi Isa tadi, in qadaro, jika mampu, siapa ilahukuma, Tuhan kalian berdua, alladzi ta'buda, yang kalian sembah itu, innahu, sesungguhnya jika dia, ya, mampu ala ihya'il amwati, mampu dia untuk menghidupkan orang yang mati. Kalau dia mampu untuk menghidupkan orang yang mati, amanna, maka kami akan beriman, bihi, kepada Tuhanmu itu, wa bikuma, dan juga percaya kepada kalian berdua. Oh, ditantang lagi sama si raja. Udah gini aja dah, hidupin deh orang mati. Qala, maka berkata si dua utusan tadi, ilahuna, adapun Tuhan kami, wahai raja, itu qadirun, maha kuasa, ala kulli syai'in, atas segala sesuatu. Gampang itu mah, Tuhan saya mah jago, segala sesuatu dia mampu. Faqala, maka berkata al-maliku, si raja tadi, innaha huna, karena sesungguhnya di sini ada mayitan, seorang mayit, mata yang dia mati, mundu sab'ati ayamin, sejak 7 hari yang lalu. Ini kebetulan di sini ada jenazah nih, ada orang yang mati udah 7 hari, ya, belum dikubur. Wa inni akhartuhu, dan aku menunda dia, walam adfanhu, dan aku belum menguburkan dia, hatta yarji'a, sehingga kembali abuhu, bapaknya. Saya belum nguburin, bapaknya belum balik soalnya. Wa kana, dan adapun sampai sekarang siapa al-abu, bapaknya itu, goiban, belum datang juga. Ini bapaknya kagak datang-datang sampai sekarang. Tuh ada tuh jenazahnya, coba hidupin, bisa gak? Sambil nungguin bapaknya. Faja'u, maka kemudian datanglah ilal mayiti, ke mayit tersebut. Waqad taghayyara, dan telah berubah tuh launuhu, warna mayat tadi, udah seminggu, ya. Faja'ala, maka kemudian keduanya melakukan, yad'uani, berdoa keduanya, rabbahuma, kepada Tuhan mereka, maksudnya kepada Allah, ala niatan, secara terang-terangan. Terus doa tuh dua utusan Nabi itu, yang bisa tuh ya, secara terang-terangan, ya Allah hidupkan dia kembali.
Nah, gimana si Syam'un? Wa ja'ala Syam'una, sedangkan si Syam'un jadilah dia yad'u, berdoa Rabbahu, kepada Allah, kepada Tuhannya, sirron, dengan tersembunyi. Sedangkan Sam'un pura-pura, ya Allah, coba semoga dia bisa hidup lagi gitu. Jadi si Sam'un sembunyi, sedangkan si pengikut Nabi Isa yang berdua secara terang-terangan. Apa yang terjadi? Faqoma, maka kemudian bangkit tuh al-mayitu, mayit tadi, biidnillahi ta'ala, dengan izin Allah Ta'ala. Tuh bangkit. Oh, Nabi Isa bisa ngidupin, sama sama anak buahnya. Faqala, maka berkata tuh si mayit tadi, ngomong, mayit bukan bangkit doang, ngomong dia, ini sesungguhnya aku qad matu, telah mati aku, sab'ata ayamin, selama 7 hari, wa mutu, dan mati aku musyrikan, dalam keadaan musyrik, fa'adkhiltu, maka memasukkan aku fi sab'ati audiyatin. Nah, jadi cerita nih selama dia mati itu apa yang dialamin, ya. Aku dimasukin ke 7 jurang, minan nari, dari lembah neraka. Fa in uhadzirukum, maka aku kemudian peringatkan kepada kalian, ama dari sesuatu, antum, yang adanya kalian fihi, di dalamnya, ya, yang kalian itu berada di dalamnya, maksudnya agamanya, ajarannya musyrik itu salah. Fa aminu, maka berimanlah kalian, billahi, kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi disuruh beriman pada Allah sama si mayit itu. Suma kola, kemudian berkata lagi al mayyitu, si mayit tadi, futihat, saat itu ya dibuka abwabus sama'i, pintu langit. Waktu aku mati itu aku melihat dibukain pintu langit. Fa idza nazartu, dan tatkala aku memandang, aku melihat, ra'aitu, maka aku melihat syabban, seorang pemuda, hasanal wajhi, yang wajahnya tampan, wajahnya cakep, yashfa'u, yang dia menolong, lihaula isalasati, yaitu dengan 3 orang tadi. Jadi ada 3 orang aku lihat menolong aku. Faqala, maka berkata al-maliku, si raja tadi, waman salah satu, siapa 3 orang itu? Qala, maka menjawab si mayit, ahaduhum, adapun salah satu di antara mereka itu Syam'una, si Syam'un. Dia ini yang pertama nih, si Syam'un. Wahadani, sedangkan yang keduanya itu dia. Wa asyara ila sahibaihi, dia mengambil isyarat, ya, sambil isyarat nunjuk kepada 2 orang sahabatnya si Syam'un ini, ya, anak buahnya Nabi Isa. Fata'ajjaba, maka kagum al-maliku, si raja, wala ma'alima, dan tatkala telah mengetahui Syam'una, si Syam'un, anna qaulahu, akan ucapannya, qad athara, maka ya, tertinggallah, ya, maka jelaslah jejak tadi, ya, fil maliki, pada si raja. Akhbarahu, ya, dengan memberitakan dia, bil hali, dengan keadaannya. Wada'ahu, dan mengajaklah si Sam'un kepada si raja, ilal islami, kepada Islam. Baru si Sam'un jujur, saya ini sebetulnya sama dia, gitu. Nah, sekarang saya ajak kamu masuk Islam. Fa'amanna, maka berimanlah al-maliku, si raja, wa amana, dan beriman pula qaumuhu, kaumnya si raja, si rakyatnya. Tapi wa kafaro, tetap kafir al-akharuna, orang-orang yang lain. Jadi ada juga yang tetap nggak mau masuk Islam, tetap kafir. Waman, dan orang-orang lam yu'min, yang dia tidak beriman. Tiba-tiba gimana tuh yang orang gak beriman? Soha, berteriaklah Jabrailu, malaikat Jibril alaihissalam, alaihim, atas mereka. Terus orang-orang yang gak mau masuk Islam diteriakin sama malaikat Jibril. Soihangan, satu teriakan malaikat Jibril, fahalaku, maka binasalah mereka semua. Tuh. Malaikat Jibril gede semuanya, cuma teriak mati semua itu. Ya, ini kisahnya panjang, ya, tadi udah saya sampaikan, luar biasa perjalanan dari si Syam'un ini. Ini masih ada lagi. Wa fi riwayatin, dalam sebuah riwayat, kila dikatakan, inna benatal maliki. Nah, riwayat lain mengatakan putrinya si raja, ya, sesungguhnya itu tuwfiyat, dia telah meninggal. Nah, riwayat lain yang mengatakan yang meninggal itu justru putrinya si raja itu. Faqala, maka berkata Syam'un, si Syam'un, ya ayuhal malik, wahai raja, utlub, mintalah olehmu, min hadaini rajulaini, kepada 2 orang utusan ini, ayyuhyiya, untuk menghidupkan ibnataka, akan putrimu.
Nah ini riwayat lain ya, yang meninggal adalah putrinya si raja sendiri. Udah raja minta aja tuh ama si 2 orang utusan ini untuk ngidupin putrimu. Ya, fatolaba, maka kemudian memerintahkan amaliku si raja tadi dalika akan hal tersebut. Ya udah akhirnya diperintahin tuh untuk menghidupkan kembali putrinya minhuma kepada 2 orang utusan Nabi Isa. Faqoma, maka kemudian berdiri kedua utusan Nabi Isa tadi, wasolaya, dan kemudian sholatlah keduanya, wada'au, dan berdoa keduanya, fil alaniyati, dalam keadaan terang-terangan, maksudnya kelihatan sama orang. Wasyam'una, sedangkan Syam'un itu ma'ahuma, berdoa bersama mereka, fisiri, dengan ngumpet-ngumpet, ya, dengan sir, sembunyi. Fa'ahya, maka menghidupkanlah Allah Subhanahu wa ta'ala almar'ata, akan perempuan itu. Putrinya dihidupin tuh sama Allah, hidup dia. Wansyaqqal qabru, dan terbelahlah kuburannya. Fakhrajat, maka keluarlah si putri tadi. Faqalat, dan berkata tuh si putri, bukan bangkit doang, ya, tapi juga ngomong apa? Aslimu, masuk Islamlah kalian semua. Fa innahuma, karena sesungguhnya kedua orang utusan ini itu shadiqani, adalah orang yang benar keduanya. Ini orang benar udah masuk Islam deh. Tuh mayat ngomong kayak gitu. Summa qalat, maka kemudian berkata lagi tuh si perempuan, fama azunnukum, tidaklah aku menduga kalian itu tuslimuna, akan masuk Islam. Tapi saya nggak nyangka, nggak ngeduga kalau kalian nanti akan masuk Islam. Nggak tahu maksudnya dia. Summa salah, kemudian bertanya al-maliku si raja min ibnatihi, kepada putrinya itu. Nanya tuh raja, kaifa haluki, wahai putriku, bagaimana keadaan engkau fil akhirati, di alam barzah, di alam akhirat itu kamu kenapa, keadaanmu gimana? Qalat, maka berkata, li, bagiku, ya, aku itu punya sab'atu ayamin, 7 hari, mundu ana mutu, sejak aku mati, sejak aku meninggal, aku sudah 7 hari meninggal, ya. Uritu, diberikan kepadaku, ya, maksudnya diperlihatkan, ya, ala a'mali, catatan amalku, dilihat, dikasih tahu catatan amal saya. Fawajadtu, maka aku mendapatkan nafsi, akan diriku itu kafirotan, adalah seorang kafir, ya, saya seorang perempuan yang kafir. Wa ba'da dzalika, lalu setelah kejadian tersebut, udittu, aku diazab, aku disiksa, kulla yaumin, yang setiap harinya, fi darin, pada sebuah tempat, minan nari, dari jurang neraka, la yashbahu, yang tidak pernah sama, adzabun wahidun, satu azab, biwahidatin, dengan azab yang lain. Diazab saya, disiksa saya, dan siksa tersebut, azab tersebut nggak pernah sama, beda-beda. Ya, makin sakit, makin sakit, makin sakit. Falamma kuntu, maka tatkala adanya aku fi dari sabiati, pada hari yang ke-7, jauh datang biruhi, dengan membawa rohku, ila jasadi, kepada jasadku. Tiba-tiba pas hari ke-7 diangkat tuh roh saya, dibalikin ke jasad saya. Faqalu, maka berkata mereka, orang yang membawa, maksudnya malaikat, ya. Malaikat itu kemudian berkata, unzuri, lihatlah, ilal hawa'i, ke udara, ke angkasa maksudnya, ya. Fanazortu, maka melihat aku, wa qad futihat, sungguh telah terbuka abwabus sama'i, pintu-pintu langit. Pas aku lihat ke atas, ternyata pintu langit dibuka. Wa ra'aitu, dan melihat pula aku, rajulan, akan satu orang, hasanal wajhi, yang wajahnya tampan, ya, madda yadahu, yang dia mengulurkan tangannya, yashfa'u, untuk menolong, ya. Jadi aku kemudian ngelihat orang laki-laki tiba-tiba mengulurkan tangannya kepadaku, dia pengen nolongin aku. Lihaula'i salasati, yaitu pada 3 orang ini. Faqala, maka berkata al-maliku si raja, man, siapa salah satu 3 orang tadi?
Faqalat, maka menjawab si putrinya itu, hadasyabu, adapun yang pemuda ini, maksudnya takni adalah Syam'una, si Syam'un. Ya udah, ini orang ini nih, si Syam'un ini yang nolongin saya itu. Wahadani, dan dua orang ini pula. Takni adalah hadaini rajulaini, yaitu maksudnya adalah dua orang utusan Nabi Isa. Summa qalat, kemudian berkata tuh si putri, ya abi, wahai bapakku, haula isalah satu, tiga orang ini itu qad akhaduni, telah memegang aku, min safirati, dari gelungan rambutku, wa akhrajuni, dan mengeluarkan aku. Jadi waktu ditolong itu ikatan rambutnya ditarik dan mengeluarkan aku, minan nari, dari neraka. Fafatahtu, maka lalu aku membuka ainaya, akan mataku. Lalu tiba-tiba aku buka mataku ini, faro'aitu, maka aku melihat nafsi saya fi hadzal makani, di tempat ini. Kok tiba-tiba saya ada di sini pas buka mata? Summa tolabat, kemudian meminta tuh siapa alimnatu, putri tadi, minal mursalaini, kepada dua orang putusan itu, ayyaruddaha, untuk mengembalikannya, ila makaniha, ke tempatnya, maksudnya matiin lagi. Nah, akhirnya karena dia udah masuk Islam ya kan, udah deh utusan Nabi Isa, matiin saya lagi biar saya kembali ke tempat saya. Faraddaha, maka kemudian mengembalikan dia. Fa'adat, maka kembalilah si putri tadi, ila qabriha, kepada kuburannya. Wa fi riwayatin, dalam sebuah riwayat, amanat, beriman ya si putri tadi, waraddat, lalu kembali, ila qabriha, kepada kuburannya. Wa fi riwayatin, dalam riwayat yang lain, ma'amana, tidak beriman, al maliku, si raja tetap nggak beriman dalam riwayat lain. Bal baqiya, bahkan tetap dia ala kufrihi, atas kekufurannya. Summa qala, kemudian berkata al maliku, si raja, lahum, kepada si Syam'un, majitum hadal baladi, tidaklah kalian datang ke tempat ini, illa bin nifaqi, kecuali dengan perbuatan yang sia-sia, kecuali dengan perbuatan munafik. Nah inilah orang kalau udah dikasih hidayah sama Allah, terus kemudian ditinggalkan, Pak, itu bisa berbanding balik. Jadi gini sebetulnya bahayanya, kenapa kalau dakwah terburu-buru ya. Jadi kalau dakwah terburu-buru lalu kemudian orang itu menolak, maka dia bukan cuma sekedar menolak, tapi akan antipati terhadap dakwah itu. Alergi. Jadi misalnya ini ada orang mabok gitu ya, doyan mabok, tiba-tiba kita dakwain yang keras gitu ya, kita saklekin, kok kamu begini begitu macam-macam. Nah kalau dia tobat itu bagus. Tapi kebanyakan kalau disaklekin kayak gitu malah kagak jadi bener. Malah orang kayak gini ngebantah. Makin keras. Nah ketika udah ngebantah, akan timbul trauma dia terhadap agama. Akan timbul trauma dia terhadap sesuatu yang berbau dakwah. Jadi udah ngeliat ustadznya udah sebel udah. Misalnya kita nih orang biasa, bukan ustadz, kita dakwain, maka dia ngeliat kita ini sebel. Paling ntar gue diceramain lagi gitu. Ketemu ngindar. Iya. Atau ngindar, kabur. Mungkin banyak ya di antara kita punya fenomena kayak gitu. Ngeliat itu emang faktanya begitu. Jadi dakwah sendiri itu harus hati-hati. Dakwah itu gak sembarangan, gak asal-asalan, enggak. Dakwah itu butuh proses, dakwah itu butuh adab, dakwah itu juga butuh ilmu. Jadi gak sembarangan mentang-mentang kita soleh, kita udah sholat, terus kita dakwah blak, enggak begitu caranya. Kalau kita merasa nggak punya ilmunya, ya belajar dulu, maksudnya gitu. Kalau kita nggak punya tekniknya, teknik menyampaikan, teknik berdakwah, ya belajar dulu. Dan ketika menyampaikan pun jangan buru-buru, jangan pengen instan, sekarang ngasih tahu langsung berubah, enggak. Ya makanya dulu saya sampaikan, saya pribadi nggak pernah saya kecewa sama orang. Ya, karena saya punya keyakinan begitu. Saya ditugasin sama Allah, ya udah cuman disuruh ngajarin, cuman disuruh ngasih tahu, cuman disuruh ngebimbing. Ya. Adapun masalah hidayah, dia nanti terbimbing atau tidak, dia berubah atau tidak, ya, dia jadi baik atau tidak, dia jadi soleh atau tidak, itu semuanya urusan Allah. Jadi bukan udah urusan kita lagi. Nah kita itu sering kecewa sama yang hal kayak begitu. Kita nyuruh anak kita sholat, anak kita kagak mau.
ya kemudian kita kecewa, akhirnya besoknya kita males nyuruh anak sholat lagi. Percuma, disuruh sholat juga gak mau tuh gitu. Kenapa? Karena kita mikirin si anak harus sholat, kita nggak mikirin itu perintah Allah. Harusnya kita mikirin itu adalah perintah Allah. Allah nyuruh saya, namanya saya punya anak, namanya saya punya istri, ya anak harus disuruh sholat. Maksudnya dosen gitu. Iya, istri harus disuruh sholat. Gak usah mikirin tuh anak sholat apa kagak. Gak usah mikirin tuh anak kemudian soleh apa kagak, gak usah. Tugas kita itu bukan menjadikan dia jadi sholat, bukan. Tugas kita ngasih tahu dia supaya dia sholat. Hati-hati nih. Tugas kita itu ngasih tahu dia supaya dia sholat. Adapun dia sholat atau enggak itu udah urusan Allah. Allah yang punya hak untuk dia jadi sholat apa tidak, jadi soleh atau tidak. Makanya kalau mikir ke situ, insya Allah nggak bakal kecewa. Tapi kalau mikir ya nauzubillah, mikirnya si anak harus sholat, maka yang lahir adalah kekecewaan, yang keluar adalah kekecewaan. Seakan-akan kita yang mampu untuk mengubah dia. Dan itu jadi juga salah juga. Seakan-akan diri kita itu Tuhan yang bisa mengubah. Ya Allah lah yang akan mengubah dia, bukan kita suaminya, bukan kita bapaknya, bukan. Makanya dulu saya sampaikan juga ya, Nabi itu paling senang sama orang tobat. Tapi Nabi itu juga paling sering dikecewain sama orang tobat di awal-awal beliau dakwah. Makanya dikasih gambaran nih kayak gini tafsir Yasin. Dikasih perumpamaan, dikasih contoh kayak begini, cerita kayak gini gimana supaya Nabi Muhammad ngambil ibroh, ngambil pelajaran. Jangankan kamu Muhammad, bahasa kasarnya gitu, yang nggak punya mujizat sakti-saktian kayak begini. Mereka umat-umat di zaman dulu yang mereka dikasih kesaktian aja nggak beriman pada Allah. Paham maksudnya? Dan Nabi Muhammad saktinya apa, Pak? Ya emang Nabi Muhammad bisa belah bulan ya, tapi kan disaksikan gak banyak orang. Bisa nuangin jarinya itu keluar air, kemudian dipakai 70 orang untuk minum dan wudhu. Jari Nabi keluar air dari sela-sela jari. Jadi Nabi ngobok air ini seret, pas diangkat itu netes air kagak berhenti-berhenti. Di wadah itulah sahabat kemudian minum dan berwudu. 70 orang, kagak habis. Tapi kan yang ngeliat cuma 70 orang, kagak banyak. Iya kan? Bayangkan dengan Nabi Musa, lempar tongkat, yang lihat Fir'aun pengawalnya jadi ular, dikejar sama Fir'aun, dilempar lagi tongkatnya, belah lautan. Yang lihat itu ratusan, mungkin ribuan. Apakah Fir'aun masuk Islam? Kagak. Iya kan? Nabi Ibrahim dibakar sama Raja Namrud, udah jelas apinya berkobar-kobar. Turun firman Allah, ya narukuni bardan wasalaman ala Ibrahim. Wahai api, jadilah dingin dan jadi keselamatan pada Nabi Ibrahim. Selamat Nabi Ibrahim. Selesai apinya habis, Nabi Ibrahim keluar dari pembakaran itu, dilihat sama Raja Namrud. Pengawalnya ngelihat, rakyatnya ngelihat, Nabi Ibrahim kagak kebakar sedikit pun, utuh. Apakah mereka semua masuk Islam? Enggak. Termasuk Nabi Isa. Nabi Isa tadi diceritain punya anak buah. Anak buahnya ngobatin orang yang kagak punya mata, bukan buta karena nggak ngeliat, bukan kagak punya mata, nggak punya kelopak mata, dibikinin kelopak mata, ditempelin. Itu apa, beriman semua? Enggak. Kurang lagi, masih dihidupin loh orang mati. Orang mati bisa dihidupin, nah kurang apa coba tuh? Karomahnya, kehebatannya, dihidupin orang mati. Apa mereka beriman? Enggak. Ini Nabi diajarin jadinya gitu. Wahai Muhammad, seolah-olah gitu Allah ngasih tahu, jangan kecewa sama orang yang tidak mau beriman kepadamu. Kamu itu ditugaskan hanya untuk berdakwah. Nabi dikasih pelajaran lewat cerita ini. Nah, secara khusus Nabi, secara umum kita umatnya, kalau kita dakwah tetap semuanya harus dikembalikan pada Allah. Kalau kembali pada Allah kita nggak bakal kecewa. Tapi kalau nurutin orang pasti kecewa. Ya makanya tadi saya sampaikan awal-awal kenabian, Nabi diangkat jadi Nabi itu begitu. Nabi itu sering kecewa. Abu Lahab didakwain, kagak mau masuk Islam. Abu Jahal didakwain, kagak mau masuk Islam. Dan emang wajar. Makanya ulama sendiri banyak yang sering dikecewain sama orang tuh. Banyak orang tobat, ya kan, tatoan, gondrong segala macam, masuk musola, masuk masjid, tobat. Tobatnya karena gak punya apa-apa. Teman-temannya udah ninggalin, gak punya duit. Mulai punya duit, lupa sama musola, lupa sama masjid, keluar. Akhirnya pergi lagi dia dari kebaikan, pergi lagi dia dari syariat Islam.
Dan itu biasa gitu, dalam dunia dakwah itu biasa. Nah, makanya balik lagi tadi sampaikan, kalau kita dakwah pada anak, ya kewajiban kita pada anak, Pak. Keluarga, kita punya adik, kita punya kakak, itu juga kewajiban kita ngasih tahu. Nggak usah mikir dia berubah apa kagak. Perkara adik kita berubah apa kagak, ya. Kakak kita berubah apa kagak, orang tua kita mungkin kalau masih ada kita dakwahin berubah apa enggak, istri kita, anak kita berubah apa enggak, itu urusan Allah. Kewajiban kita adalah nyampein kebenaran. Masalah dia jadi benar apa tidak itu urusan Allah. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan manfaat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.